Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Kala dari kelas 1 TN 3 dengan NIM 93 2022 067. Saya dari program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, semester 2. Oke, jadi di sini saya akan membuat video dari tugas mata kuliah jaringan komputer, yang dimana dosen dari mata kuliah jaringan komputer tersebut adalah Kaisan. Jadi saya mendapatkan tugas yaitu membuat video berdurasi kisaran 10 menit tentang STP atau bisa disebut juga dengan Spinning Tree Protocol. Jadi sebelum saya masuk ke topologinya atau bahkan prakteknya bagaimana, saya akan mungkin menjelaskan sedikit tentang apa itu STP, terus itu apa saja yang ada di STP nanti, kayak blocking portnya sama root bridge atau bisa juga dibilang dengan root portnya, seperti itu. Jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang STP. STP itu apa sih gitu? STP itu adalah bisa disebut juga dengan Spinning Tree Protocol. STP itu merupakan singkatan dari Spinning Tree Protocol. Spinning Tree Protocol itu adalah merupakan layanan yang memungkinkan LAN switch atau LAN bridge yang terkoneksi secara berlebih dengan cara mencegah loop atau mencegah yang tidak diinginkan dalam jaringan yang terjadi pada bridge seperti itu. Jadi intinya itu, jadi STP ini tuh bagaimana terdapat terkoneksi yang berlebihan. Nah, jadi dia mencegah koneksi yang mungkin dapat kurang efektif lah bahasanya. Jadi mencegah semacam apa ya bahasanya, mencegah atau memblok port tersebut supaya tidak terjadi yang namanya koneksi yang berlebihan seperti itu. Nah, makanya di sini kita bakal melakukan contoh bagaimana sih yang dimaksud dari terkoneksi yang berlebihan seperti itu. Nah, tujuan dari Spinning Tree Protocol ini adalah seperti yang sudah jelaskan tadi, untuk mencegah pengulangan penghubungan radiasi yang dihasilkan seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan koneksi yang berlebihan, supaya tidak terjadi pengulangan di dalam sebuah jaringan tersebut, itulah dibutuhkan yang namanya Spinning Tree Protocol untuk mencegah atau memblocking port tersebut seperti itu. Nah, jadi nanti di sini terdapat yang namanya nanti terdapat root bridge atau nama lainnya adalah root port. Nah, yang dimana itu merupakan jalur utama yang aktif, dan berarti itu jalur yang kita bakal gunakan seperti itu. Berarti itu jalur yang dapat dilewati seperti itu. Nah, sedangkan nanti ada juga yang kadang-kadang nanti kita terdapat koneksi yang berlebihan nih. Berarti nanti ada juga yang namanya blocking port. Nah, yang dimana itu bertujuan untuk memblocking supaya tidak terjadi yang namanya koneksi berlebihan seperti itu. Nanti jalurnya bakal di blocking. Nah, mungkin nanti kita bakal lihat perbedaannya antara jalur utama yang aktif atau road port atau blocking portnya. Jalur utama jalur yang di blocking seperti itu. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke topologinya, yang dimana nanti saya akan jelaskan lagi tentang apa saja yang digunakan, kabel apa yang digunakan seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan switch. Nah,
Jadi di sini saya menggunakan dua switch yang dimana itu switch pertama yang ada di dalam Cisco Packet Tracer ini yaitu 2960 strip 24TT seperti itu. Jadi ini dua switch yang sama yang saya gunakan, yang dimana saya akan sambungkan. Nah, ini eh, merupakan topologinya untuk kita melakukan praktek yang dinamakan dengan SPT atau Spinning Tree Protocol. Ini yang dimaksud tadi Spinning Tree Protocol itu kan koneksi yang berlebihan. Nah, ini yang dimaksud koneksi yang berlebihan, yaitu terdapat dua jalur dengan bahasanya input dan output yang sama seperti itu. Jadi sama-sama menerima, sama-sama mengeluarkan seperti itu. Jadi terdapat koneksi yang berlebihan di sini. Nah, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan sebenarnya spinning tree protocol. Nah, seperti yang saya juga sudah jelaskan juga tadi, itu terdapat perbedaan antara jalur utama yang aktif atau jalur utama yang aktif root port atau blocking port. Nah, perbedaannya di sini kita bisa lihat. Yang dimaksud jalur utama yang aktif itu merupakan dia terdapat tanda warna hijau di dua sisi, antara switch pertama dengan switch kedua itu terdapat dua kayak tanda paneng warna hijau. Nah, itu merupakan, itu bisa terlihat atau bisa dinamakan dengan root bridge root port gitu, atau bisa disebut juga jalur utama yang aktif seperti itu. Nah, sedangkan yang dimaksud dari blocking port itu terdapat pada yang di jalur apa kabel cross yang kedua itu yang terdapat warna hijau dan warna bulatan oranye tuh. Nah, itu yang dimaksud dengan blocking port. Jadi portnya itu di blok gitu loh. Di daerah situ saat menuju dari switch 2 ke switch 1 itu di blok seperti itu. Itulah bisa kita bedakan dari situ. Terus mungkin kita bakal masuk ke penjelasannya, prakteknya. Nah, jadi gini. Jadi sebelum kita masukin kan yang di sini kan yang menjadi jalur utama yang aktif tuh pada port 1 nih. Pada port 1 nih terdapat jalur utama yang aktif tuh. Yang berwarna hijau-hijau tuh. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita memindahkan jalur utama yang aktif ini gitu loh. Jadi dari switch 1 ke switch 2 contohnya gitu. Nah, caranya kita masuk ke switch, terus itu kita masuk ke CLI. Setelah itu kita mengetik enable untuk kita masuk. Setelah itu kita menekan Command T untuk masuk ke konfigurasi terminalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung masukkan saja spinning tree VLAN 1 priority 0. Nah, sini kita memindahkan
prioritasnya itu, yaitu prioritas dari jalur utamanya seperti itu. Kita langsung tekan enter. Nah, di sini kita sudah memindahkan nih. Kita bisa lihat di depan ini bisa di close saja. Nah, ini masih tanda orange kan, masih terdapat blok di duanya. Nah, ini membutuhkan waktu untuk melihatnya lagi. Kita langsung percepat saja. Nah, tanda panah yang warna hijau yang tadi terdapat di sebelah kanan sekarang sudah berpindah ke sebelah kiri. Sudah berpindah. Nah, berarti tujuan dari spinning tree protocol ini untuk memindahkan block portnya seperti itu. Yang tadinya dari switch 1 sekarang pindah yang tadinya yang aktif di switch 2 sekarang dipindahkan ke switch 1 untuk bertujuan memindahkan prioritasnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, setelah itu kita bakal bagaimana caranya untuk memindahkan. Ini kan sudah nih dipindahkan dari switch satunya ke dari switch 1 ke switch 2 tuh kan. Nah, itu bagaimana caranya memindahkannya menggunakan spinning tree protocol seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kita bakal melakukan bagaimana caranya untuk supaya yang tadinya yang di blocking itu adalah FA 01 sekarang kita pindah yang tadinya di blocking adalah FA0 strip 2. Nah, sekarang kita pindahkan yang di blocking portnya itu adalah FA0/1. Coba dengan cara pertama kita masuk ke switchnya, terus kita masuk ke CLI. Tadi FA2 ya, sekarang kita pindahkan dari switch 1. Ya ini udah betul, enter. Setelah itu kita speed. Nah, jadi ini merupakan bagaimana caranya supaya kita memindahkan blocking portnya. Blocking portnya dari FA0/2 menjadi FA0/1 dengan cara kita pertama menekan enable untuk masuk, terus itu ke konfigurasi terminalnya. Setelah itu kita langsung menekan INT FA0/1, berarti kita masuk ke port pertama FA01 seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali menekan speed 10. Nah, untuk memindahkan block portnya seperti itu. Setelah itu kita tekan X saja apa-apa. Nah, di sini saya terlihat perbedaannya. Yang tadinya blocking portnya terdapat di FA0/2 sekarang udah berpindah nih ke FA0/1. Nah, jadi seperti itu bagaimana caranya untuk memindahkan blocking port yang ada di FA0/2 dipindahkan ke FA0/1 seperti itu. Jadi gitu, bagaimana gitulah caranya bagaimana untuk melakukan SPT, spinning tree protocol. Jadi untuk mencegah penghubungan koneksi yang berlebihan gitu. Dan kita juga bisa atur nih yang mana yang mau diblok, yang mana ya, antara switch 1 switch 2 kayak mau diblok kah, atau mau dipindahkan ke portnya yang tadinya port 2 jadi port 1 lagi yang diblok. Nah, itu bisa diatur seperti itu, seperti yang tadi sudah saya praktekkan gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk melakukan ini tuh misal sebenarnya ada pertanyaan kayak ini harus ditaruh di mana sih, kayak portnya ini harus dari switch 1 ke switch 2 atau switch 2 ke switch 1 kah atau gimana. Sebenarnya nggak masalah sih di itu, intinya
Untuk memasang port tersebut, F1 FA0/1 harus tergabung dengan FA0/1 yang ada di switch sebelahnya. Gitu. Jadi contohnya FA0/1 yang ada di switch 1 digabungkan atau dihubungkan dengan FA0/1 yang ada di switch 2. Terus begitupun seterusnya. Jadi FA0/2 yang ada di switch 1 dihubungkan dengan FA0/2 yang ada di switch 2 seperti itu. Dan nanti di situ terdapat terjadi yang namanya blocking port, yaitu koneksi yang berlebihan gitu. Jadi gitu. Terus semisal untuk melakukan codingannya gitu, untuk memasukkan CLI-nya gitu kan, apakah harus di switch 1 terus switch 2 atau bagaimana? Sebenarnya itu selagi portnya berhubungan F1/1 dengan F1/1 dan F1/2 dengan F1/2 itu nggak ada masalah untuk dilakukan di mana saja seperti itu. Selain saya sudah memasukkannya di switch 1 terus saya lakukan lagi selanjutnya di switch 2 itu nggak masalah sebenarnya. Seperti itu, selagi dengan sesuai persyaratannya, yaitu tetap terhubung dengan port yang sama, F1/1 dengan F1/1, F1/2 dengan F1/2 seperti itu. Jadi intinya kegunaan dari spinning tree protocol ini untuk mencegah loop yang berlebih dari satu link maksudnya itu dengan supaya tidak terdapat koneksi kayak loop yang sebenarnya sama seperti itu. Jadi supaya tidak jadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.